Para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, marilah sebagaimana biasa sebelum kita mulai kegiatan ta'lim kita pada malam hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana pahala serta manfaat daripada bacaan Suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, ataupun sahabat-sahabat mengaji kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kita hadiahkan pahala daripada bacaan Suratul Fatihah ini untuk pengarang kitab yang kita baca di malam Jumat dwi mingguan, yaitu kitab Arba'in Nawawi yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku thalibul ilmi, semoga Allah senantiasa bukakan pintu mata hati kita agar dapat istiqomah hadir di tiap-tiap majelis ilmu yang ada di kampung kita, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerap segala ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihata biniyatil qabul ma'tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala al-haditsu tsani wa tsalatsuna, hadis yang ke-32, nafiyud darari fil islami, menolak suatu kemadorotan fil islami, di dalam agama Islam. Para jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan membahas hadis ke-32 daripada kitab yang kita kaji, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Mengenai apa? Tentang menolak kemadorotan. Madorot dari sisi apa? Nanti akan dijelaskan dalam syarahnya. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, Sa'd bin Sinanin Al-Khudri, Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kunyahnya kita kenal, tapi kalau disebut nama aslinya orang jarang yang tahu. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasul. Waktu perang Uhud
beliau itu baru berusia kurang lebih 10 tahun, hampir sama dengan Imam Ibnu Umar yang pada saat itu beliau ingin ikut perang Uhud tapi dilarang sama Rasul. Kenapa? Masih bocah, masih anak-anak. Nah, ini beliau salah seorang sahabat. Bapaknya yang bernama Malik itu gugur dalam perang Uhud. Pun begitu juga Sayyidina Hamzah, salah seorang pamannya Rasul, gugur dalam perang Uhud. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasul, la dororo wa la diroro. La dororo, jangan merugi, wala diroro, dan jangan dirugikan. Ini hadis simple. Ya, lepas taklim semua apalah dororo wala diroro, udah begitu doang hadisnya. Simple, sedikit banget. Tapi biar kata simple sedikit begini, ini hadis menjadi salah satu poros terciptanya satu kaidah dalam fikih. Ada qawaidul kubra atau qawaidul khamsah dalam fikih. Salah satunya kaidah tersebut tercipta, muncul lantaran hadis ini. Ntar kita bahas. Haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Ada yang namanya hadis sahih. Di bawah sahih ada yang namanya hasan. Di bawah hasan ada yang namanya dhaif. Sahih, kalau kata Imam Al-Baiquni dalam matan Baiquni, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu hadis yang perawinya itu dhabit, sanadnya muttasil, lam yasuzza aw lam yu'al, hadis itu enggak berpenyakit, enggak bertabrakan dengan Al-Quran, enggak bertabrakan dengan hadis sahih lainnya. Yarwihi adlun, perawinya orang yang adil. Dobit, ingatan intelektualnya kuat. Mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi, ini orang para perawi hadis ketika meriwayatkan hadis dari sanad jalur perawi pertama sampai dia terus ke bawah, itu matannya kagak berubah. Kalau kita kan kadang begitu, si A ngomongnya begini, nyampe ke kita, ketika kita nyampein ke orang lain rada lebih atau rada kurang, berarti kurang dobit. Ya, kalau kita termasuk orang yang dapat kategori semisalkan hidup di zaman Rasul, romannya rada susah ngeriwayatin hadis, rada lupa kita orangnya. Ya, lagi ngaji mah ingat, pulang ngaji sendal kutukar ngomel-ngomel apa yang tadi dibahas saat taklim hilang semua. Ya, susah ngeriwayatin hadis kita, banyak persyaratannya. Di bawah hadis sahih ada yang namanya hadis hasan. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi, dibahas dalam ulumul hadis. Di bawah hasan ada yang namanya dhaif. Nah, ini kata Imam Nawawi, kategori hadis yang akan kita bahas ini adalah masuk ke dalam kategori hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wa Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni. Wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua.
Banyak riwayat berarti ini hadis, bukan cuman dua ulama tersebut yang meriwayatkan hadis ini. Musnadan, sanadnya muttasil, sanadnya bersambung. Maka kalau suatu hadis semisal dia tadinya kelasannya doif, lemah, itu bisa naik derajatnya menjadi hasan. Kenapa? Karena diperkuat oleh beberapa sanad. Jalur ini dinyatakan doif karena salah satu perawinya pelupa. Semisal ini hadisnya doif nih, perawinya ada yang lemah, nanti dibahas di dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Masing-masing perawi dikeletin tuh satu-satu aibnya. Gak apa-apa, boleh, untuk kepentingan kemaslahatan umat, biar hadisnya sahih, biar hadisnya itu, biar hadis yang dia riwayatkan itu gak salah. Dari jalur ini dilihat doif, tapi dia punya banyak jalur. Belah sini ngeriwayatin jalur sendiri, belah sini ngelewatin sendiri, jalur. Jalur sini misalkan doif, diperkuat dari 5 jalur yang lain. Ini bagus periwayatnya. Maka hadis yang tadinya doif tingkatannya naik jadi hasan gitu. Warawahu Malikun, dan telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Malikun, Imam Malik. Fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta. Banyak berjilid-jilid, 21 jilid kurang lebih. Tergantung cetakannya dah. Nah, Imam Syafi'i ketika mau berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i kan gurunya Imam Malik, jauh-jauh datang ke Imam Malik di Madinah. Begitu sampai rumah Imam Malik, datang keluar tuh santrinya, ajudannya Imam Malik. Siapa ente? Saya Syafi'i. Dari mana? Saya dari Baghdad. Mau ngapain? Saya mau ngaji. Ngaji sama siapa? Sama Imam Malik. Tunggu sini bentar. Kemudian itu ajudannya Imam Malik ngomong, wahai Imam, di luar ada santri nunggu. Siapa? Namanya Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dari mana dia? Dari Baghdad. Mau ngapain? Mau ngaji. Bilang sama dia, kalau mau ngaji suruh baca kitab saya dulu sampai hatam. 21 jilid, Pak. Mau kapan ngajinya kalau kata kita mah? Balik tuh ajudan keluar, nemuin Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik kalau mau ngaji sama dia suruh baca kitabnya dulu Muwatta sampai hatam. Kata Imam Syafi'i begini, jangan baca kitabnya, udah saya hafal. Muwatta udah di luar kepala. Kayak kita, muwattanya di mana, kepalanya di mana. Begitu kalau kita mah. Nih Imam Syafi'i udah hafal tuh sebelum dia mau ngaji. Apa yang ada tertulis di dalam kitab Muwatta, Imam Syafi'i udah hafal semua. Nah, salah satu kebanggaan, murid kebanggaannya Imam Malik itu Imam Syafi'i. Itu kitabnya Muwatta. Nah, hadis ini di dalam kitab Muwatta mursalan. Hadis mursal. Panjang lagi. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu mursalun minhu sahabiyun saqat. Nah, kata Imam Baikuni, hadis mursal itu adalah hadis yang periwayatnya dari kategori sahabat digugurkan, dihilangkan. Jadi abis tabi'in langsung Rasul. Gantung. Kan kudunya Rasul, abis Rasul kan sahabat dulu. Kemudian tabi'in. Ini tabi'innya dihilangin. Kalau di dalam Muwatta, sahabatnya dihilangin kalau dalam kitab Muwatta tuh. Jadi dari Rasul langsung ke tabi'in. Sedangkan tabi'in ke Rasul kan kagak ketemu. Kalau tabi'in ketemu sama Rasul, ya berarti bukan tabi'in, berarti sahabat namanya. Nah, nih sahabatnya dihapus sama Imam Malik. An Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amr bin Yahya ini adalah salah seorang tabi'in yang kagak ketemu sama Rasul. Berarti ada salah satu sahabat yang dihilangkan oleh Imam Malik di sini. Fa asqata Aba Sa'idin, maka digugurkanlah Abu Sa'id Al-Khudri. Enggak ditulis sama Imam Malik. Jadi kalau dalam riwayatnya Imam Malik, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya langsung ke Rasul. Lah sahabatnya mana hilang? Enggak hilang. Imam Malik cuman kagak tulisin aja. Kenapa enggak ditulis? Karena hadis ini banyak yang ngeriwayatin. Satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, baru dari Abu Sa'id Al-Khudri berjejer tuh banyak riwayat-riwayatnya. Walahu turukun, dan bagi hadis ini turukun, jalan yang banyak. Sanad dari sini, sanad dari sini, sanad dari sini, sanad dari sini, itu namanya turuk, jalurnya banyak. Yuqawi ba'duha ba'don, yang mana jalur tersebut memperkuat antara jalur yang satu dengan jalur yang lain. Begitu. Oh, di sini ada kang tipu. Di sini tapi orangnya soheh semua, adil semua, hafalannya kuat semua, bagus semua. Maka ini dapat memperkuat jalur yang lain. Maka derajat hadis ini yang tadinya dhaif naik jadi hasan. Jadi nggak sembarangan orang ngeriwayatin hadis. Minum sambil berdiri dicatat tuh dalam jarh wa ta'dil, si fulan kalau minum sambil berdiri, maka ntar riwayat hadisnya nggak bisa sahih. Karena apa? Akhlaknya kurang. Tuh, tibang minum doang Pak sambil berdiri. Apalagi kita makan di warteg bahari, ngutang lagi. Ah, susah dah ngeriwayatin hadis kalau begitu mah. Nah, balik lagi hadis ini simpel, la dororo wala diroro. Kata Rasul, jangan rugi dan jangan ngerugiin. Jangan rugi dan jangan dirugikan. Jangan melakukan hal yang berbahaya, atau jangan membahayakan diri, dan jangan juga melakukan hal yang berbahaya. Ini masalah doror, diror. Ini ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis ini. Sekurang-kurangnya ada 4 lah gitu, 5 sama, pokoknya begini, pendapat ulama tentang makna doror sama diror apakah sama atau lain gitu. Nah, pendapat yang pertama bilang la farqa bainahuma, enggak ada bedanya antara doror dan diror. Yang penting yang namanya doror dan diror, kata ulama, fihin nahyu anid doror wal awid diror. Syariat itu ngelarang mau melakukan hal yang berbahaya kek atau mau membahayakan orang lain kek, sama aja. Itu pendapat yang pertama. Maka nggak ada bedanya antara doror sama diror. Cuman ulama berbeda pendapat. Pada pendapat yang kedua, beda antara doror dan diror. Bedanya apa ya? Bedanya nggak jauh Pak. Dulu kita pernah bahas masalah sodakoh sama infak. Ya, kan bedanya tipis banget antara sodakoh apa, infak apa. Begitu juga doror dan diror, bedanya tipis. Tapi ulama cari tuh sebegitu detailnya, pengen diteliti. Kenapa Nabi bilang doror sama bilang diror? Pasti ada makna di balik perbedaan kata tersebut. Maka ulama bahas kata pertama, katanya doror itu menurut pendapat yang pertama yang mereka mengatakan bahwasanya doror dan diror berbeda. Doror itu adalah bahaya itu sendiri, itu namanya doror. Jangan melakukan satu hal yang berbahaya. Nah, bahayanya itu sendiri namanya doror. Kalau diror yaitu tindakan yang membahayakan. Doror bahayanya itu sendiri, kecelakaan, itu kan bahaya. Jangan melakukan kecelakaan, jangan sampai terlibat kecelakaan. Nah, itu kan kecelakaan bahaya. Nah, doror itu kecelakaannya. Tapi kalau diror, perilakunya, tindakannya yang membuat kecelakaan. Contoh, nyetir mobil, bahaya enggak? Enggak kan? Oh, nyetir mobil enggak bahaya. Tapi
Dalam konteks hadis ini, jangan melakukan suatu tindakan yang berbahaya. Artinya, jangan nyetir mobil sambil merem, lah kan bahaya. Iya, sambil ngantuk gitulah misalkan. Jangan nyetir mobil sambil ngantuk. Ya, jangan, ya macam-macam lah begitu. Nyetir mobilnya mah nggak berbahaya, tapi ngantuknya ini yang bikin berbahaya. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat yang kedua, doror itu adalah suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri. Nggak boleh menurut syariat ketika kita melakukan hal yang dapat merugikan sendiri, walau kata nggak ngerugiin orang lain. Doror itu yang ngerugiin diri sendiri. Bunuh diri, ngerugiin diri sendiri kan? Jangan bunuh diri, emang apa sih kagak boleh? Lah kan bunuh diri saya yang rugi, yang lain mah kagak ada yang rugi. Orang yang mati saya doang, tetap syariat melarangnya. Pokoknya apapun tindakan tersebut, kalau merugikan diri kita sendiri, syariat larang. Haram kita melakukannya. Walaupun orang lain gak kita rugikan, itu namanya doror. Menurut pendapat yang kedua. Kemudian diror, kata pendapat yang kedua, merugikan orang lain. Apalagi ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri aja tanpa merugikan orang lain kagak boleh, apalagi bawa-bawa orang lain. Nih konteks kata diror menurut pendapat para ulama. Kemudian menurut pendapat yang ketiga, doror. Apa itu doror? Doror itu mendatangkan bahaya untuk orang lain yang tidak membahaya. Mendatangkan bahaya untuk orang lain yang tidak mendatangkan bahaya buat kita. Susah amat ngomongnya. Bagaimana Datuk? Ngebahayain orang lain yang orang tersebut kagak ngebahayain kita. Begitu. Ya bocah iseng dah. Bocah iseng masangin petasan ke rumah orang. Itu doror tuh namanya. Lah orang kagak ngapa-ngapain sih lagi tidur. Ngebahayain kita kagak, ngerugiin kita kagak. Dia tidur kan urusan dia. Kita pasangin petasan rumahnya. Ini namanya perilaku doror. Dilarang sama syariat. Apapun jenisnya itu, kalau tindakan kita sampai merugikan orang lain, yang orang tersebut kagak pernah ngerugiin kita, nggak pernah nyakitin kita, haram hukumnya. Kemudian diror, menurut pendapat yang ketiga adalah mendatangkan bahaya untuk orang lain yang orang tersebut membahayakan kita. Balas dendam Pak, balas dendam. Tapi ada tanda kutip, ya. Balas dendamnya ini dengan sesuatu yang melebihi batas. Ya kita balas dendam aja kagak boleh, apalagi ngelebihin batas. Lah, dalam Islam kan ada yang namanya kisos, ada aturannya. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Orang kan kalau ngelihat maling gemes hawanya. Ya, lah sepatu kita dicolongin baru beli, belum sebulan kita pakai, malingnya ketangkep lagi. Lah kita lagi sayang-sayangnya sama itu barang. Gemes banget kita lihatnya. Nggak boleh Pak, kita main hakim. Nggak boleh kita pukulin. Tapi dia salah, walaupun dia salah, nggak boleh kita melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Dalam agama itu dinamakan diror. Tapi kan agama ada yang namanya kisos. Ya betul, kisos itu ada proses. Ya, dalam hal hukum Indonesia, ya maling tersebut ya kudu kita proses lewat jalur hukum. Kalaupun nanti merugikan si maling, semisalkan tibang nyolong sepatu, masa dihukumnya sampai 5 tahun, urusan hukum. Ya, tindakan kita udah benar. Melapornya melalui proses hukum. Boleh menurut syariat seperti itu. Ya kan dalam syariat ada kisos, al ainu bil aini wal udhunu bil udhuni. Tapi bukan kita yang ngelakuin. Mata bapak dicolok, buta picek sebelah. Kalau dalam dunia Islam, dalam hukum Islam itu berlaku kisos. Tapi bukan kita Pak yang nyolok balik. Nanti kita lapor, ada proses hukum. Siapa yang ngelaksanain? Algojonya ditunjuk nanti. Apa mata orang yang ngebuat mata kita buta sebelah itu, ntar bagaimana cara dibutainnya? Ada, tapi bukan perilaku kita. Kalau kita sendiri yang ngelakuin, itu namanya diror. Agama melarangnya, kagak boleh gitu.
Yang keempat, doror itu suatu bahaya yang dilakukan untuk orang lain dan kita dapat keuntungannya. Ada keuntungan buat kita. Kita ngelakuin suatu perbuatan yang membahayakan orang dan kita diuntungkan. Ada contohnya. Biasanya sih keuntungannya puas hati gitu. Sama orang, ya udah kita incer banget tuh orang. Ya, tuh orang celaka. Kita untung. Untungnya apa? Puas kita bikin orang itu celaka. Ya nggak boleh. Haram menurut syariat. Kemudian diror menurut pendapat yang keempat, suatu perbuatan yang dapat membahayakan orang lain, tapi kita kagak dapat untungnya, gitu. Ya, bahaya buat orang, tapi kita kagak dapat untungnya. Contohnya cari sendirilah. Ala kulli hal, dari 4 macam pendapat ini, syariat bilang keseluruhan daripada perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendirikah, yang merugikan orang lainkah, perbuatan tersebut dilarang oleh syariat. Nggak boleh. Sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nggak ada istilahnya syariat itu membuat satu peraturan untuk merugikan ataupun menyusahkan umatnya. Nggak ada. Justru ketika seseorang terkena satu kewajiban, namun orang tersebut nggak dapat ngelakuinnya atau dengan melakukan hal tersebut dipandang membahayakan, maka syariat memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Jangan dilakuin, masih banyak cara yang lain. Contoh, orang lagi sakit, gigil lah, meriang, ya, subuh mau sholat. Orang sakit wajib sholat kagak? Wajib. Tangannya korengan. Kata dokter, ini tangan kagak boleh kena air, Pak. Kalau ntar kena air, lama sembuh, jadi borok, bisa diamputasi. Kemudian kalau kita mau sholat, sebelum sholat kudu apa? Wudu pakai apa? Air. Kata dokter, jangan sampai kena air, ntar borok. Maka kalau kita mau menjalankan kewajiban tersebut, kalau benar-benar kita ngikut syariat, kagak mementingkan diri kita daripada mafsadat dan madorot apa yang kita lakukan, hancur Bang. Amputasi bisa tangan kita. Maka syariat ngasih keringanan. Kalau emang kagak bisa pakai air lantaran uzur, entah itu sakit atau kedinginan, boleh kok tayamum. Tuh. Ada keringanan di situ. Maka dari hadis ini ada poros hukum fikih, ya, yang kemudian disusun oleh para ulama. Maka nih Imam Malik bilang dalam arba'in ini banyak poros hukum fikih yang kemudian tercipta. Akhirnya muncul tuh yang namanya qawaidul kubra, kaedah-kaedah besar dalam ilmu fikih yang kemudian dibahas dalam perkara-perkara duduk hukum. Contohnya ini dari Arba'in Nawawi yang hadis isinya 40, itu ada 5 hukum fikih yang kemudian muncul melalui hadis-hadis ini. Satu, ada dalam Qawaidul Fiqhiyah Kubra itu yang namanya al-umuru bimaqasidiha, perkara sesuai dengan maksud-maksud tujuannya. Hadis yang dibahas tuh hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kita mau ngapa-ngapain itu kudu ada niatnya. Orang mau mandi, ketika dia mandi nanti dapat hukum wajib, dapat hukum sunnah, dapat hukum mubah dari mana? Tergantung niatnya. Kenapa butuh niat? Karena niat yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Kita biasa mandi pagi sore kan, ya. Begitu mau Jumatan kita mandi, tapi nggak ada niatan untuk mandi melaksanakan sunnah Jumat, maka nggak ada ganjaran sunnah. Mandi wajib,
Begitu kita mandi aja tanpa niat, ya mandinya kagak sah. Maka itu ada tercipta namanya qawaidul fiqhiyah al-umuru bimaqasidiha. Nah, hadis yang kita bahas ini la darara wa la dirara tercipta dari situ yang namanya ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Suatu hal yang dapat mendatangkan mafsadat itu bisa dihilangkan. Yang tadinya wajib lantaran ada kemadorotan, lantaran ada bahaya yang akan tercipta manakala kita melakukan hal tersebut, maka boleh dihilangin. Orang kalau lagi puasa wajib nggak? Puasa Ramadan wajib. Ya, ini orang lagi sakit, payah banget. Kata dokter, Bapak harus minum obat dalam 1 hari itu 3 kali. Kalau nggak minum obat kenapa dok? Mati, kata dokter begitu. Oh, kata kita begini, ya biarin dah, nih bulan bagus, tahun bagus, Ramadan, biar mati, biar dah. Mati sahid saya, mati puasa. Salah pak, itu bukan mati sahid, mati sangit itu mah. Kenapa? Memaksakan diri untuk menjalankan kewajiban. Udah tahu madorotnya, mafsadatnya lebih besar. Maka boleh kita meninggalkan puasa Ramadan. Boleh kita nggak berpuasa, boleh kita berbuka, boleh. Kenapa? Lantaran ada madorot yang lebih besar ketimbang kita menjalankan kewajiban. Lantaran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu kagak membebani orang terkecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, boleh nggak kita puasa. Ya nggak apa-apa, nanti kodoknya di luar bulan Ramadan. Jangan kata kita sakit, kita ngerasa lapar banget lagi Ramadan, aus banget lagi Ramadan. Sekira-kira ya kagak kuat dah nih saya mah. Ini Ramadannya kalau kagak minum pingsan saya, bisa kolaps saya. Maka jangan dipaksain puasa, boleh dibatalin, boleh. Cuman jangan jadi bahan alasan besok ini Ramadan. Gue kagak kuat banget ini beneran dah. Bukan tibang minum doang, ya ngopi juga. Ya nggak boleh. Ya, kalau emang saat itu kita nggak kuat banget, sekiranya kalau kita kagak makan, mati dah nih. Makan pak, jangan kagak makan. Nggak boleh maksain diri. Tapi ketika kita berbuka pada saat itu, dalam hati kita minta rukhsah dari Allah. Ya Allah, saya mohon keringanan. Saya berbuka puasa pada hari ini di luar daripada waktu berbuka. Harus ada niat seperti itu. Kalau kagak dihukumi sengaja-ngaja kita berbuka puasa tanpa sabab. Harus ada niat minta kerukhsahan. Man kana maridon au ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Nah, kita yang bepergian jauh boleh kan kagak puasa. Itu berupa keringanan dari agama. Daripada ntar terdapat madorot, ya, maka agama memperbolehkan. Nah, ini hukum yang tercipta dari hadis ini. Ad-dararu la yuzalu. Kemudian di antara qawaidul fiqhiyah kubra ada yang namanya al-adatul muhakkamah. Adat menjadi hukum. Adat yang mana dulu? Yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Ya, contoh gini dah. Sekarang mungkin dari zaman bapak kecil kali. Bapak ke warung. Beli telur 1/2 kilo. Ada akadnya nggak sama penjualnya? Dalam fikih kan jual beli salah satu rukunnya kan ada akad. Saya jual telur 1/2 kilo kepada Anda seharga Rp20.000. Saya beli telur tersebut, sah jual belinya. Lah sekarang dah kalau bapak pada ke warung, ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi apa dipandang sah? Al-adatul muhakkamah. Adat udah menjadi hukum. Ya, kita kalau ke minimarket, ya, nggak sama kasir kita kagak salaman sih. Kita ngambil aja, kita tahu harganya sekian, taruh di kasir, totalnya jadi sekian pak. Udah, kita kasih duit, selesai, pulang. Nggak ada tuh yang namanya akad jual beli. Itu namanya diantara contoh al-adatul muhakkamah. Ada